Ulasan Media. Rekan Dakta, saatnya kita masuk di segmen ulasan media bersama Bapak Lahyanto Nadi, seorang penulis buku korporasi dan biografi dan juga wartawan. Assalamualaikum Pak Lahyanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar dengan baik? Terdengar dengan baik Pak, apa kabarnya Pak Lahyanto? Alhamdulillah kabar baik sekali. Rindu juga ya, udah beberapa minggu nih nggak siaran ya. Iya, ini di Jakarta ya Pak? Ini Jakarta, belum sempat ke Sumatera ini, tapi ya terakhir emang ke Minang, ke Padang, ke Medan, cuma belum banjir. Sekarang kita prihatin sekali dengan saudara-saudara kita di sana. Iya. Ya, apa yang kita kan sebagai media ya kita kontribusikan, kita menginformasikan banyak saudara kita yang perlu dibantu. Itu yang penting. Kemudian ya apa yang bisa kita lakukan, mengingatkan pemerintah yang harus bertanggung jawab soal ini. Iya. Baik. Tentu pemerintah juga sebagai penanggung jawab ataupun juga kewajiban terhadap mereka. Tapi kalau kita lihat kayaknya pejabat-pejabatnya ini datang, kemudian beri bantuan, foto-foto, pulang lagi gitu Pak. Malah ada yang umroh Pak. Ya begini, saya kira ini banjir Sumatera membuat rakyat sengsara, tetapi pejabatnya membangun citra atau expose tentang kegiatan-kegiatan yang nggak penting gitu ya. Belum sampai ke sana, saya begini, ini persoalan banjir ini dibahas di mana-mana sampai di Majlis Taklim di kuliah subuh. Benar. Saya mengutip Ustadz Ahmad Mashkur, beliau adalah lulusan dari Pasca Sarjana Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Dia bilang banjir yang meliputi Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, itu bukan musibah. Loh kok begitu Pak Ustadz? Ya, ini bukan bencana alam, tapi ini kejahatan lingkungan. Nah, kalau kejahatan lingkungan berarti ada penjahatnya. Nah, penjahatnya yang terus dicari, gitu. Nah, menurut beliau nih, anak Betawi lulusan dari Kairo ini, ya bahwa hal yang sebagai musibah itu, yang mengatakan kalau pemerintah yang dibilang musibah itu menyalahkan Allah. Sebab musibah itu seperti gunung meletus misalnya, itu nggak bisa dihindari. Tapi kalau hujan turun, yang merupakan rahmat, ya karena keturunnya di tengah hutan, tapi hutannya itu digunduli, itu yang menyebabkan banjir, itu kejahatan lingkungan, gitu. Itu harus diperhatikan dulu, gitu. Jadi bukan musibah. Nah, ya yang terjadi di Sumatera itu oleh deforestasi, pembalakan liar, yang menjadi penyebab banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera tersebut, ya. Nah, kita lihat video gelondongan kayu terseret oleh arus banjir. Itu viral kan di media sosial, kita melihat itu kan? Iya, benar. Gitu. Jadi buah bibir di masyarakat. Nah, kemudian Kementerian Kehutanan baru dia mengatakan setelah terlambat datang menemukan 5 lokasi penebangan hutan yang tidak sesuai aturan. Ya. Nah, kelimanya disebut sebagai pemicu banjir Sumatera. Gitu. Nah, dari analisis awal selain hujan yang ekstrim, juga indikasi kerusakan lingkungan itu sudah mulai terlihat dari daerah aliran sungai Batang Toru dan Sibuluan, yaitu di Sumatera Utara. Nah, hilangnya tutupan hutan di lereng dan hulu daerah aliran sungai tersebut menurunkan kemampuan tanah menyerap air, sehingga hujan ekstrim lebih cepat berubah menjadi aliran permukaan atau runoff yang kuat dan memicu banjir dan longsor. Nah, itulah sebabnya kayu-kayu gelondongan itu yang terbawa arus menunjukkan ada dugaannya aktivitas pembalakan liar, pembukaan hutan baru, dan penebangan yang nggak sesuai aturan. Gitu. Jadi udah jelas tuh Kementerian Kehutanan menemukan ada kerusakan hutan akibat aktivitas ilegal. Nah, di situ potensi banjir terus naik. Nah dari situ akan ada 12 aspek hukum yang terkena mulai dari korporasi maupun perorangan. Nah, kita tunggu siapa saja, gitu kan? Kalau kita lihat dari pernyataan Greenpeace, ya, dari Greenpeace, itu kan pemiliknya adalah para pejabat saat ini. Iya. Gitu. Dahulu namanya Prabowo Subianto. Dulu dia pengusaha, sekarang jadi presiden. Namanya Binsar Panjaitan, ya. Iya. Dulu dia jadi pengusaha, terus sekarang jadi pejabat negara juga sebagai Dewan Pertimbangan Presiden. Mereka bertanggung jawab gitu. Nah, ya
Itulah penyebab utama di sana. Nah, kita lihat dari temuan di lapangan itu dari berbagai jenis kayu didapati ada bekas potongan dari chainsaw, ya artinya itu dengan dalam kondisi yang besar itu. Nah, kemudian polisi juga di Sumatera Utara udah menemukan bahwa kayu gelondongan yang terbawa arus itu melibatkan itu unsur kepolisian, lingkungan hidup, sama pemerintah daerah. Jadi banyak yang kena, polisi kena, Kementerian Kehutanan kena, pemerintah daerah kena, gitu. Jadi emang kerjaan para mereka itu, makanya Ustadz mengatakan ini bukan sebagai musibah, tapi kejahatan lingkungan. Dan para penjahatnya mereka itu, gitu. Nah itu yang menjadi dasar awal mengapa kita bahas ini. Jadi terus akan kita telusuri, kita akan expose, kita akan cari investigasi apa penyebab-penyebabnya. Tapi di sisi lain kita ketahui bahwa memang dalam kondisi seperti ini, ya menteri-menteri itu telat ya, menurut Tempo. Ini kan kita namanya analisis media ya, kita mengutip para media. Jadi jangan gara-gara kita mengulas ini kita ditangkap dari belakang. Ini masih gitu. Ini harus disclaimer dulu bahwa kita menyampaikan masih untuk kepentingan publik gitu. Itu dijamin oleh undang-undang. Nah, Menteri Koordinator itu namanya si Zulkifli Hasan itu, dia langsung ninjau, padahal udah telat. Yang paling dulu datang itu Syafri Samsudin, ya. Nah, apa dia? Ya dia udah mulai selfie sana sini ya, melakukan di sosial, di akun sosial medianya, ya. Dia apa? Manggul-manggul beras. Iya. Nah, apa kata publik, kata netizen? Ya itu cuma panggung pencitraan aja bagi Partai Amanat Nasional gitu. Jadi bukan kerja yang benar, dia udah telat, dia udah salah gitu membuat seperti itu. Bahkan begitu dia pakai manggul-manggul beras, ada yang buat caption maling beras gitu. Dan memang ketika jadi Menteri Perdagangan kena kasus juga deh kan. Gitu. Benar. Dan para kritikus ya, para stand up komedian itu para juga mereka kan orang ini, menteri ini yang paling brengsek gitu. Kata si Panji Pragiwaksono gitu. Jadi saya mengutip lagi tuh bahwa ini adalah menteri yang paling dibenci karena memang udah banyak lah anaknya juga selfie produk-produknya Amerika, produk Israel, Mekah itu juga udah brengsek kan. Gitu. Nah, pamer duit di anak-anak cucunya itu juga. Jadi netizen marah benar terhadap apa yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan. Ada 5 tuh ya, manggul beras, dia pakai kemeja putih, celana hitam, sepatu bot, ya, terus orange warnanya itu, manggul karung beras diberikan pada korban. Ya. Iya. Berasnya ukuran kecil, gitu, dia nggak kuat kalau yang 1 kintal. Gitu. Nah, kritik kritik dari publik bahwa beras karung itu dibawa kemana? Kan ada dan ngapain dibawa seperti itu, gitu. Nah, kemudian dia juga kan melakukan bersih-bersih endapan lumpur ya sama polisi yang menempel di rumah warga gitu, pakai skop semen, kemudian nyerok endapan yang mengeras di bekas banjir bandang itu gitu. Tapi dia tetap dikritik, dia bilang, bro itu level menteri bukan kayak gitu caranya, buat kebijakan untuk ke depannya dan kebijakan menanggulangi bencana yang sudah terjadi gitu. Bukan bencana ya, ini kejahatan lingkungan gitu. Ini netizen juga banyak yang belum paham. Jadi kita harus sepakati dulu bahwa ini bukan bencana, ini adalah kejahatan lingkungan. Jadi banyaklah dosa-dosa dia, meluk bikin pencitraan, meluk satu pria, seorang anaknya yang dikorban, dia seolah-olah nggak kuasa nahan tangis gitu kan. Nah, itu yang buat kita prihatin ya. Malah dia membuat pencitraan. Gitu. Belum lagi ada kasus Raja Juli ya. Tony menteri kehutanan ya. Terdedekin sama publik bahwa itu dia bukan sarjana kehutanan tapi sarjana ketuhanan gitu. Karena kita dari pesantren masuk UIN ya, IAIN waktu itu, terus ambil S2 dan S3 juga masih terkait dengan persoalan keagamaan. Jadi dia nggak ngerti soal hutan gitu. Hanya ketika diundang oleh Komisi 4 DPR, ya, untuk 4 Desember lalu, nah itu banyak desakan dari OTW agar dia mundur. Iya, benar. Karena memang
dianggap nggak paham dengan tentang kehutanan, itu yang ngomong anggota DPR loh. Ya, kalau nggak salah namanya Usman Hussein, tuh, anggota Komisi 4 dari fraksi Kebangkitan Bangsa. Gitu. Jadi ya diusahakan mundur banyak sekali dari para netizen. Gitu. Jadi ini udah makin kelihatan bahwa memilih menteri nggak pada tepat, nggak tepat orangnya, nggak paham pendidikannya. Ya banyak, bukan hanya ini aja ya, Menteri ATR BPN juga jurusannya sejarah ngurusin tata ruang dan tanah, gitu kan? Ya. Jadi ini memang lebih pada bukan kepada kompetensi, tapi pada koneksi. Itu yang sering dipersoalkan oleh masyarakat. Jadi ini memang kelihatan hasilnya ketika sekarang kita sudah menjalani mengikuti pemerintahan selama 1 tahun lebih. Ya kapasitas daripada menterinya nggak baik, ya pada akhirnya kelihatan hasilnya pun tidak baik. Itu yang kita lihatkan sejak awal, bahwa kabinet terlalu gemuk, orang yang nggak pas, ya pada akhirnya udah kelihatan ya. Yeah. Jadi persoalan komunikasi juga, presiden telat tahu ke sana karena di perkomunikasi di internal yang dikuasai oleh Mayor Teddy. Udah naik letkol karena letkol Teddy, jadi menghambat lain gitu. Nah ini Luhut Panjaitan juga banyak diserang oleh orang-orang dari Sumatera Utara sendiri. Dia katanya kampung halamannya, tapi dia nggak peduli sama sekali. Tapi ada pejabat-pejabat lain seperti Raffi Ahmad, dia membantu secara pribadi. Jadi itu memang harus menjadi perhatian mereka. Makanya kita mengingatkan kembali bahwa banjir Sumatera ini membuat rakyat sengsara, tapi jangan sampai pejabat-pejabatnya mau membuat citra. Itu sih menurutnya. Baik. Tapi kalau kita lihat, pasti kalau ada sesuatu bencana atau lain sebagainya yang serupa, pasti dijadikan pencitraan bagi mereka ini, Pak. Kenapa? Ya, jadi kita ulang sekali lagi ya. Ini bukan bencana, tapi ini adalah kejahatan lingkungan. Korban kejahatan lingkungan ini ya membuat para pejabat membangun citra, ya, mempertahankan citra, membuat mereka seolah-olah baik. Itu yang mesti kita ingatkan. Nah, sebagai analisis media, karena kita adalah menyampaikan melalui media massa, ya kita kan top di situ dan mereka harus bertanggung jawab. Gitu. Presiden harus berani mencopot menteri-menteri itu. Copot Zulkifli Hasan, copot Raja Juli Antoni, copot menteri-menteri lain yang terlibat, copot sekalian momentum orang yang tidak punya kapasitas, copot seperti yang udah kita rekomendasikan beberapa yang lalu. Bahlilah Hadaya ribut sama Muhaimin Iskandar, sesama menteri. Iya. Taubatan Nasuha. Suruh balik lagi ke sana. Ya, mereka semua dicopot lah. Muhaimin juga punya itu. Jadi emang kita harus cari, kalau mau benar kita harus benahi gitu. Jadi Menko itu mungkin yang tinggal Agus Harimurti Yudhoyono mungkin yang bisa bertahan gitu. Karena Tito juga bermasalah di Mendagri, dari menteri lain yang sudah berapa kali 10 orang itu dapat nilai terburuk selama menjadi menteri dalam setahun itu. Ya udah, itu rekomendasi publik itu dijalankan gitu, termasuk kepala Badan Gizi Nasional gitu. Karena sampai sekarang kan masih bermasalah soal ini. Jadi jangan lupakan itu, gara-gara ada kejahatan lingkungan menyebabkan banjir di Sumatera, kita melupakan kasus makanan beracun gratis itu gitu. Nah, di dekat saya juga ada nih, baru-baru anggota DPRD bikin di sini. Belum ada izinnya, dia udah mengganggu lingkungan, tidak ada izin kepada tetangga-tetangga gitu. Itu jelas melanggar perda. Itu 2 kali kena dia gitu. Jadi ini persoalan banjir Sumatera bisa melebar kemana-mana, tapi kita mengingatkan bahwa mereka harus kerja baik dan harus kerja benar agar ini segera teratasi gitu. Dan pejabat yang bertanggung jawab harus berani mundur. Ya. Tapi nggak ada yang berani. Tapi kabarnya dari kementerian terkait sudah mencabut izin. Apakah ini bisa melegakan atau sekedar formalitas saja, Pak? Dari dulu mestinya udah cabut. Kalau mereka kerja benar, gitu. Jadi telat, gitu. Dicabut lagi yang lain. Tanam lagi, tanggung jawab dia udah ngambil uang triliunan rupiah, ya kan? Tanggung lagi, entah berapa tahun baru jadi. Karena kan kita melihat bahwa selama pemerintahan 10 tahun terakhir juga tambah banyak hutan yang gundul tuh, gitu kan? Memang zaman udah baru sudah banyak hutan gundul. Zaman SBY juga ada hutan gundul. Betul, sampai sekarang kan mestinya sekarang ada pemenahan.
Iya. Sekarang mereka mau membenahi kalau seandainya mereka yang membuat gundul sendiri. Mereka mengubah hutan menjadi sawit. Gitu. Setelah itu masih ada pembelaan lagi. Karena ada sawit kita akan tambah kemakmuran buat rakyat. Iya, tapi makmur buat rakyat yang mana? Buat rakyat yang mendapatkan kebutuhan sawit. Iya. Sementara kita masih melihat berapa banyak rakyat Indonesia yang kelaparan. Banyak yang pengangguran. Itu kan tanggung jawab pemerintah untuk bisa persoalan ini. Gitu. Dan kalau dikritik, jangan malahin kritikusnya. Gitu. Ini kan kita menyampaikan kritik melalui media. Analisis media. Ini kan untuk kepentingan publik. Benar. Mereka mesti berterima kasih. Ada input. Ada orang-orang berani yang menyatakan yang sesungguhnya gitu. Tapi silent majority, orang-orang yang diam yang mayoritas itu banyak sekali cuma tidak berani mengatakan. Gitu. Nah sekarang kita sebagai insan media berani menyatakan bahwa ini adalah kesalahan besar, ini adalah dosa besar, ini adalah kejahatan lingkungan. Maka mereka segera bertobat nasuha. Dalam hal ini benar Muhaimin Iskandar supaya tobat nasuha. Kenapa harus minta maaf ya Pak Caiminnya ya? Iya. Nah itu juga, jadi emang punya kepentingan tertentu kalau dia mau minta maaf. Jadi kalau dia benar mau serius ya dia lawan terus itu dua menteri itu. Iya. Gitu. Dia kan Menko bilang kepada Menko yang lain gitu supaya ditutup dicopot, bilang kepada presiden gitu kita mau benar-benar melakukan pemerintahan yang good governance yang bersih gitu bisa membuat negara ini menjadi lebih baik. Baik Pak, ini kan memang bantuan sudah diberikan tapi pada kenyataannya ketika kita berbicara dengan mereka yang ada langsung di sana, ini belum merata. Kemudian listrik katanya sudah menyala semuanya, padahal masih ada yang masih belum teraliri listrik. Nih bagaimana, kan perbedaan yang sangat luar biasa ini Pak. Iya, kita kan mengikuti perkembangan sampai ke lapangan. Iya. Ya, kita membantu korban langsung. Iya. Ya, ini tahdits bin nikmah ya. Apa yang kami lakukan? Kita bantu kepada teman-teman yang kita kenal, ya, yang langsung. Kita juga kan belum percaya sama pemerintah, kita semua pemerintah belum sampai ke sana. Tapi kalau teman-teman, ya mereka uang 10 juta ini bisa dibagi-bagi ke begitu banyak pihak. Tapi kan bensinnya mahal, infrastruktur nggak jalan. Ya teman-teman terjebak mau dari Aceh ke Medan nggak bisa pulang, tidur di jalan, itu kan. Nah itu kan kita bantu mereka yang benar-benar kita ketahui. Nah kalau ini kebaikan ini tanpa ada pencitraan dilakukan oleh para pejabat yang bertanggung jawab mereka, ya gelontorkan dana sebanyak mungkin. Jangan dikorupsi lagi. Kan udah terbiasa ketika ada kasus-kasus besar ini dikorup, gitu. Pada akhirnya nggak sampai. Ya kita ingatkan. Bantuan-bantuan gratis ya baik. Menteri-menteri kan mengkorup bantuan-bantuan ketika COVID. Nah, saya khawatir juga ketika ini dikorup oleh para pejabat itu karena mereka mau serakah. Nah, jadi kita benar-benar kita marah sekali, mestinya saudara kita dibantu, tapi malah sebaliknya, malah teraniaya mereka gitu. Udah benar taubatan sesuatu harus benar dan mereka harus benar optimal melakukannya untuk masyarakat. Kalau belum sampai ya kita nih terus membantu yang kepada pihak-pihak individu yang lain, gitu. Dan tanggung jawab pemerintah lah membenahi lagi kembali ya infrastruktur, jalan, pelabuhan, ya kemudian bandara, tapi telekomunikasi, listrik itu tanggung jawab dia harus segera. Gitu. Iya. Mungkin selain di Sumatera ini terkait dengan penebangan, mungkin ada daerah-daerah lainnya ya Pak ya, tapi nggak terjamah atau mungkin nggak terekspos gitu Pak? Begini ya, ini kan kejahatan lingkungan ada di mana? Bukan hanya di Sumatera, ada di Sulawesi, ada di Kalimantan, ada di Jawa, ada di Papua yang melibatkan kasus Bahlil kemarin. Itu ada juga di Maluku Utara. Kita lihat kali ya, kita keliling. Gitu. Kalau kita mau turun dari pesawat, itu begitu di kiri kanan itu sudah gundul kelihatan, Bu. Kelihatan sekali. Di mana-mana kita mau turun di Sumatera Utara, mau turun di Sulawesi Utara, mau turun di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat sih masih mendingan dikit. Sama aja gitu. Di Papua juga begitu. Jadi memang ini tinggal tunggu aja. Kejahatan lingkungan ini harus benar-benar diberesin. Gitu. Jadi
Bismillah, mundur semua, ganti orang-orang yang kapabel. Saya kira itu Hmm. poin. Ya, ya, baik, baik, baik. Baik, Pak Layanto, terima kasih sudah berbincang bersama Dakta di pagi ini. Sehat selalu untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulasan Media. Rekan Dakta, demikian ulasan media bersama Bapak Layanto Nadi, wartawan dan tulis buku Korporasi dan Biografi.